Baik pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos, dan kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya, Lampos.co, Lampung Pos ID, dan Sai100fm.id, dan masih bersama dengan Bang Aan. Oke, Bang Mustaan, kita akan membahas dimulai dari Lampos.co. Pemirsa Metro TV Lampung, trending topik yang ada di Lampos.co diantaranya yang pertama tes PCR dan antigen di Lampung gunakan tarif baru. Yang berikutnya ada mantan ketua PKB Lampung Musa Zainuddin berpulang. Yang berikutnya ada PCR dihapus dari syarat penerbangan di wilayah PPKM 1 dan 2. Yang selanjutnya buntut pengeroyokan pegawai Disduk Capil Bandar Lampung diperiksa dan dimutasi. Dan yang berikutnya ada Bandar Lampung uji coba sekolah tatap muka pekan depan. Oke. Kita memang trending topiknya tentang PCR ya. Itu ada sekitar 5.000 atau 3.000 ya, 5.700 itu. Itu ternyata harga perubahan tarif PCR itu memang jadi orang atau warganet itu ingin tahu gitu loh. Walaupun memang akhirnya mereka juga masih merasa terlalu tinggi sih, 525.000 untuk PCR itu. Kemudian 115 untuk antigen. Nah, tapi ya itu syarat gitu loh. Karena memang orang-orang yang ingin berpergian diharuskan untuk kan ada itu ya di perjalanan di bandara itu harus PCR gitu. Jadi mau nggak mau mereka harus ikuti itu dan ingin tahu harganya seberapa. Jangan sampai begitu sampai bandara harganya 600 ribu kan gitu. Artinya mereka udah punya pegangan. Ini sangat bagus kita angkat terus gitu karena memang masyarakat pengen tahu untuk mereka udah bosen nih di rumah atau mereka ingin jalan atau ada juga pekerja-pekerja esensial yang ingin jalan, mereka harus tahu syarat-syarat apa yang harus mereka punyai dan berapa tarifnya kan. Oke, termasuk juga PCR di wilayah yang PPKM 1 dan 2 itu ditiadakan. Ya, Oke. betul. Oke, Bang Aan, kita lanjut ke lampungpos.id, pemirsa Metro TV Lampung. Berita pilihan di lampungpos.id, di antaranya ada ancaman limbah COVID-19 mengintai. Yang selanjutnya wali kota segel tempat usaha langgar prokes. Yang berikutnya ada PTM 5 kabupaten di Lampung aman. Yang selanjutnya pertahankan 4 strategi tingkatkan prokes. Dan yang terakhir Dinkes Lampung pantau penerapan tarif RT dan PCR. Oke, nah ini kita sengaja nih kita angkat berita pilihan kita. Yang pertama untuk headline ya, berita headline kita memang ancaman limbah medis COVID-19 mengintai. Ini memang artinya kita memang fokus ke sini karena ini sangat membahayakan masyarakat limbah medis. Limbah medis biasa saja itu sangat membahayakan masyarakat. Apalagi ini limbah medis COVID-19 yang sekarang memang masih pandemi, yang obatnya belum umum ditemukan kan gitu ya. Kemudian vaksin informasinya juga masih simpang siur bahwa vaksin mana yang bagus, vaksin mana yang bisa, tidak ada KIPI segala macam itu. Makanya kita limbah medis inilah yang kita angkat karena memang yaitu limbah medis ini jumlahnya naik sejalan dengan kasus COVID-19 naik gitu ya. Jadi limbah medis kita angkat semua. Nah, ke depan kita juga masih mengangkat limbah medis. Yang kedua memang ini PTM 5 kabupaten di Lampung aman. Ini klaim Dinas Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan ini mengklaim bahwa 5 kabupaten PTM di 5 kabupaten aman. Untuk SMA ya, Dinas Pendidikan Lampung itu menangani SMA. Tapi memang artinya ini tindakan buru-buru sebenarnya klaim ini karena memang baru 4 hari PTM tidak ada kasus dan mereka aman. Padahal di SKB PTM itu ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Satgas sekolah, vaksin yang harus 100% siswa, tenaga pendidik dan siswanya. Kemudian juga prokesnya seperti apa. Ini hanya mereka menyatakan, Kadisdik hanya menyatakan prokes 50% mengangkat. Tapi apakah siswanya sudah PTM? Apakah gurunya sudah PTM? Nah itu yang kita soroti terus juga karena ini keselamatan demi keselamatan masyarakat. Jadi memang jangan buru-buru ya, Bang Aan, untuk itu semua. Jadi memang syarat-syaratnya harus dipenuhi terlebih dahulu agar tidak ada klaster sekolah nantinya. Oke, baik Bang Aan, kita beralih ke sai100fm.id. Pemirsa Metro TV Lampung,
Trending topik di antaranya. Yang pertama, ada rayakan ulang tahun ke-60 Iwan Fals, rilis single dan album baru. Yang berikutnya ada Di Lestari dan Faza Meong kembali jadi juri kompetisi novel dan webtoon. Yang berikutnya, Billie Eilish sajikan pengalaman konser lewat Happier Than Ever Love Letter to Los Angeles. Yang selanjutnya ada member Girls Aloud, Sarah Harding meninggal dunia karena penyakit kanker. Dan yang terakhir, ini ada Park Seo Joon resmi main film baru Marvel. Ini sangat menarik sekali Bang Aan. Benar, itulah kita tentang Di Lestari ya dengan Faza Meong ya. Itu mereka jadi juri di webtoon dan novel. Ternyata memang semakin digemari ya novel-novel digital itu ya. Sekarang sudah mulai banyak webtoon, e-novel, kemudian baca fun ride segala macam itu banyak sekali itu. Nah, tapi sayangnya memang harus dari struktur bahasa ada yang masih sangat kurang. Kemudian juga dari penulisan spasi segala macam itu kurang. Itu artinya bagus kalau memang di Lestari dan ini menilai mana sih novel yang paling yang bagus di novel-novel digital itu. Jangan sampai memang kemudian karena digital orang maklum gitu karena digital, apalagi pandemi yang mereka punya bacaan tapi tidak dijaga tidak dijaga kualitas dari tulisannya. Nah, artinya ke depan memang novel-novel digital ini menjadi salah satu bahan bacaan masyarakat lah ya, terutama daripada mereka memang selama ini membawa buku, sekarang hanya tinggal membawa ponselnya, mereka bisa. Oke, itu artinya memang lebih banyak yang akan baca novel, berarti kualitas juga memang harus ditingkatkan ya Bang An. Yang kedua memang Iwan Fals itu ya, Iwan Fals itu ulang tahunnya dia membuat rilis single baru. Single betul sekali Bang An. Iwan Fals sudah diketahui memang dia dari musisi dari zaman ke zaman, sampai sekarang kemungkinan walaupun berkurang tapi masih ada anak kaum muda yang suka dengan lagu-lagunya, lagu-lagu kritis. Oke, jadi walaupun di tengah pandemi berkarya tetap dilakukan kreativitas. Oke, Bang Aan, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian pembahasan kita tentang trending topik apa saja yang ada 3 platform Lampung Pos lainnya. Jangan lupa untuk selalu update informasi dengan membaca harian umum Lampung Pos. Juga kunjungi laman lampos.co dan Lampung Pos ID serta update informasi dan dengarkan Sai Radio di streaming sai100fm.id. Saya Hasan Wisnakru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dari air mengalir dengan menggunakan sabun, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa.